Voice of Indonesia. Demikianlah tadi Sugi Bornea dengan Asmara Librasi. Katanya sudah terkalibrasi ya. Kalau Ahyar sendiri di Batam udah terkalibrasi belum nih aktivitas hari ini? Hari ini luar biasa, pokoknya terkalibrasi dari Voice of Indonesia dan juga pendengar kita semuanya ya. Dan kita akan masuk ya ke segmen Keliling Indonesia di studio Voice of Indonesia ini. Tamunya sudah bawa oleh-oleh dari Bandung langsung ya. Dari Bandung. Jadi Bandung. Steve kalau pagi-pagi bicara tentang kuliner pasti buat lapar ya. Bikin lapar lah ya. Iya. Dan kalau ngomongin Bandung tuh pasti pertanyaan pertama orang, kenapa Bandung? Oke, kalau gitu pertanyaan pertama untuk Putra Agung, food photographer yang akun Instagramnya adalah The Food Explorer. Yes. Kenapa Bandung? Bandung karena udaranya sejuk, jadi bikin lapar terus pastinya dari pagi sampai malam. Ini mirip-mirip ya sama video yang viral itu ya. Kenapa Bandung? Soalnya Bandungnya slow ya. Iyalah slow pagi-pagi mau ngapain ya di Bandung ya? Mendingan cari makan ya. Betul sekali. Dan for your information, pendengar Voice of Indonesia, pendengar Batam dan juga siaran perbatasan, Mas Putra Agung ini adalah seorang food photographer. Udah berapa lama jadi food photographer? Dari 2014. 2014. Wah, saya belum lulus kuliah tuh. Wow. Udah lama 2014 sampai dengan sekarang ya Putra? Iya betul Pak. Oke, Bang Putra, ini kenapa sih harus memilih foto yang biasa, jarang sekali identik yang dipromosikan biasanya makanan dan tempat-tempat inline ya. Ini ternyata Bang Putranya memilih foto ya, Steve ya, sangat menarik dan unik dari yang lain-lain. Karena awalnya saya dulu dari suka makan. Gitu. Dari suka makan. Terus saya suka review makanan di blog pribadi lagi itu. Terus saya ada komunitas juga. Terus kebetulan bergabung dengan Indonesian Food Blogger di FB bersama teman-teman. Terus mulai lihat kayaknya dulu saya cuma review aja terus pakai handphone, terus kayaknya hasilnya kurang. Jadi saya belajar fotografi dan akhirnya 2014 itu saya mulai punya usaha di bidang fotografi makanan seperti itu. Oke, dan itu memang untuk restoran-restoran ya? Betul sekali. Restoran, kafe. Dan ini kalau dilihat nih ya, dari Mas Agung sendiri nih, dari angkringan sampai Christmas dinner di hotel, sampai sejauh itu ya? Betul. Dan nah, biasanya Steve ya dan Kang Putra kalau biasa warga 62 ini kalau sebelum makan itu harus dipoto dulu pakai handphone. Kenapa tidak dicoba ya Kang Putra? Iya, betul. Sampai fotonya sempurna baru dimakan ya. Kalau nggak sempurna, biarin ntar pesen lagi biar anget lagi ya. Dan nah, untuk teknik khusus untuk memotret ada nggak sih? Atau as long as it is good di mata? Ada sebenarnya, pasti ada, harus tahu teknik fotografi gitu. Tapi kalau misalnya untuk makanan, sebenarnya sekarang kan handphone udah bagus-bagus tuh ya, nggak usah harus bawa SLR atau mirrorless gitu. Cuma kalau ada satu quote yang saya suka, shoot your lunch, enjoy your dinner gitu. Jadi kalau malam-malam ya kan biasanya di restoran itu kan agak gelap gitu kan. Jadi biasanya kalau kita foto terus apalagi pakai flash biasanya malah jadi nggak terlalu bagus kalau kita belum tahu tekniknya. Tapi kalau misalnya di pagi hari, siang hari itu saat matahari lagi bagus, apalagi ada bias cahaya itu pasti cakep banget buat hasil fotonya. Memang waktu juga ada itunya ya, ada trik-triknya yang juga. penting ya. cahayanya bagus. Pencahayaan ya Kang Putra. Betul. Kang Putra, nah kalau untuk foto sendiri kan ini rada sulit juga kalau orang yang nggak menguasai. Kadang orang pakai kamera dan juga pakai handphone. Apa sih yang membedakan misalkan dua kamera ini digunakan? Apakah memang harus pakai kamera ataupun pakai handphone nih untuk mendapatkan foto yang bagus gitu? Sebenarnya untuk mendapatkan foto yang bagus itu perlu pengetahuan fotografi gitu yang baik itu tentang komposisi, tentang misalnya ini memakai sudut 60 derajat kah, 45 derajat, atau misalnya yang lagi populer dari dulu sampai sekarang flat lay dari atas gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya penting buat tahu tekniknya dulu, komposisi punya taste, rasa bahwa itu foto ini bisa menarik gitu. Tapi kalau soal gears, mau pakai gear secanggih apapun, kalau misalnya nggak punya tekniknya, nggak tahu ini harusnya bukan waktunya tepat untuk memotret, ya pasti hasilnya nggak akan terlalu bagus gitu. Baik, harus ada tes dan rasanya ya, gimana ending yang bagus gitu. Step juga mungkin seorang pemotografer. Suka sih, tapi saya lebih ke toy photography sih, bukan food photography. Menarik sekali. Tapi lagi puasa beli mainan sih ya. Wah. Tapi gini ya, tadi kan bicara soal waktu, gear itu nggak masalah. Nah, betul. Makanannya jadi masalah nggak sih untuk difoto?
Iya. Iya betul. Betul. Makanan itu bisa macam-macam gitu kan. Apalagi kalau Indonesian food, kuliner Indonesia kan macam-macam gitu kan. Dan bentuknya kayak seperti batagor, seperti bakso tahu, seperti ini nih. Nih kebetulan tamu kita bawa batagor ke studio. Ini bisa dilihat yang menyaksikan lewat aplikasi RRI Digital ataupun vionis.id. Itu, nah, ada siomay, ada tahunya juga. Naikkan lagi mungkin sedikit. Nah, iya. Iya, jadi kan bentuknya pasti unik gitu kan, nggak seperti apa ya, seperti roti atau burger gitu kan, atau pizza gitu. Jadi kita harus punya apa ya, komposisi yang baik untuk biar tertata dengan rapi dan menarik gitu. Jadi tiap makanan Indonesia itu pasti berbeda-beda. Misalnya gado-gado, terus misalnya ada lotek, atau misalnya ada seperti apa ya, sate ayam, nasi goreng, itu kan pasti tampilannya biar menarik pasti harus ada treatment khususnya gitu. Tapi kan beda misalkan kita ke restoran ataupun pinggir jalan. Beda, tapi kan intinya foto kita bisa bercerita walaupun misalnya itu lagi makanan di angkringan gitu kan tadi, atau misalnya lagi di pinggir jalan, tapi kita bisa fokus ke makanannya aja, atau misalnya ceritanya, bisa ada orang lagi makan, atau misalnya penjualnya, itu yang bisa kita ambil fotonya. Oke, jadi banyak juga ya yang harus di checklist ya di sini ya. Betul. Banyak banget ya. Tapi baik. Kalau artinya pembelajaran juga Steve ya. Betul. Buat kita dan juga para pemoto ini, jadi tidak sembarang foto, karena di alur foto yang dipoto itu ada cerita yang disampaikan kepada penikmat foto itu sendiri ya, Kang Putra ya. Betul. Apalagi misalkan nih Kang Putra Agung ini kan foto-fotonya coba di Bandung, apa pernah keluar Bandung? Pernah keluar Bandung. Pernah keluar Bandung ya? Udah pernah ke Batam belum? Ke Batam saya lupa. Belum, ke Batam belum. Belum ya. Berarti harus coba ke Batam ya. Banyak spot menarik buat dipoto. Dan Mas Ahyar, kira-kira kalau di Batam apa sih makanan yang cocok banget nih buat Mas Agung untuk difoto? Nah, kalau di Batam ini Mas Agung yang terkenalnya pastinya karena siput ya. Ini gonggong, kerang, lain sebagainya, ini sangat menarik untuk dibuat foto ya. Wow, untuk makanan. Menarik sekali. Iya. Jadi tantangan tersendiri ya kalau pergi ke Kota Baru ya. Betul. Dan selama ini udah traveling kemana aja? Untuk hunting ini ya, untuk hunting foto makanan ya? Iya, karena kebetulan nama saya The Food Explorer, Explorer juga X gitu kan. Jadi saya cari makanan-makanan yang unik sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa tempat sih di Manado, ada yang menarik juga gitu, di Surabaya juga ada, di Jogja saya suka, di Jogja, Semarang saya suka gitu. Oh, jadi baru-baru ada Manado tadi ya, Manado, Surabaya, Jogja, sama tadi Semarang ya? Semarang ya? Semarang. Oh, ya, berarti ini Steve dan Kang Putra Jawa Barat juga. Otomatis yang foto diangkat ini benar-benar mewakili Indonesia banget ya. Jadi dengan foto yang bagus ini, jadi bisa dilirik sama orang luar. Ini kok menarik sekali Batagor gitu. Betul. Ya. Berbeda makan di restoran, ternyata Batagor dilihat dari ininya enak. Memang rasanya juga enak seperti makanannya khas Bandung gitu ya, Steve ya. Ini jujur saya lagi nahan nggak mau nyomot ya, karena masih kesehatan. Emang godaan nih kalau keliling Indonesia bahas soal makanan nih, saat tamunya bawa makanan itu harus tahan banget ya. Iya. Dan kalau kita bicara soal kuliner khas Bandung, kalau buat Kang Agung sendiri sebagai seorang food explorer dan juga fotografer makanan, kan sekarang banyak ya, tiba-tiba oleh-oleh ini khas Bandung. Betul. Misalkan saya 10 tahun bolak-balik Bandung, nggak pernah lihat tuh yang itu, tiba-tiba tahun depan ada. Betul. Itu khas Bandung. Nah, yang beneran khas Bandung itu yang seperti apa sih? Gitu. Jadi khas ya itu karena tadi Bandung kayak destinasi kuliner, surganya kuliner, tiba-tiba ada jajanan yang bisa viral gitu kan, dan akhirnya jadi oleh-oleh juga gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya banyak, kemarin saya mau bawa banyak gitu kan, cuma kayaknya saya kejar kereta kemarin kayak nggak keburu gitu. Jadi saya bawa sedikit dari oleh-oleh khas Bandung yang dari dulu sampai sekarang orang-orang pasti tetap suka gitu. Jadi ini ada tadi Batagor ya. Iya, ini Batagor, ini salah satu jajanan legendaris dari Bandung gitu. Terus ada juga banyak bisa udah tahu, tapi selalu ada varian baru, brand baru. Ini pisang. Oh, bolen. Bolen pisang ya. Iya. Pisang bolen gitu. Terus ada salah satu juga, ini favorit saya selalu bawa oleh-oleh kalau setiap keluar kota dari Bandung. Ini namanya picnic roll. Picnic roll. Iya. Oh, itu isinya apa tuh? Nah, kalau picnic roll ini ada,
saya lihat kasih fotonya ya, kelihatan. Nah, ini sebenarnya pastry di dalamnya ada daging sapi atau ayam. Ini saya bawa yang sapi, terus ada telur. Gitu. Ini juga salah satu jajanan legendaris Bandung. Walaupun sekarang banyak juga kan yang variasi kayak pisang bulan ini brand-brand yang baru dan unik dan rasanya apa ya, enak, itu pasti bermunculan gitu. Tapi pasti ada brand-brand yang sudah sejak lama ada, itu yang selalu jadi oleh-oleh. Luar biasa ya. Kemudian nih Kang Putra, kalau di Batam itu walaupun nggak ke Bandung, banyak sekali makanan di Bandung, terutama cireng atau teh khasnya orang Bandung. Ini apakah juga menjadi modif untuk bisa dipoto? Mungkin karena dari tampilannya kan berwarna merah, ini menyala gitu abangku ya. Iya, karena banyak sekali Bang Step di sini di Batam ini makanan khas Bandung semuanya mungkin ada. Tapi yang paling terkenal itu cireng. Cireng. Baru cireng aja ya Pak ya. Cireng sama yang pedas-pedas ada kuahnya, apa itu namanya? Seblak. Seblak benar, seblak. Betul. Walaupun seblak sekarang juga banyak varian-variannya gitu kan, topping-toppingnya gitu. Cireng juga sebenarnya kan itu kan asal kata dari aci digoreng. Tapi banyak turunan-turunan juga tuh. Turunannya banyak banget ya. Ada belok cilok, kanan, belok kiri. Iya, ada cimol, banyak banget. Yang paling baru ini mungkin udah lama ya. Saya kemarin baru nemu namanya cirambai. Iya. Cirambai. Iya, itu seperti cireng tapi kayak kue tiaw ya. Iya, betul. Pakai chili oil, tuh kan jadi lapar kan saya nih kalau bicara soal makanan. Kalau Ahyar sendiri udah pernah ke Bandung belum? Udah, kemarin ada berapa kali ke Bandung pas diklat, jadi sekalian main ke Bandung. Pas tugas ya. Nah, saat itu bawa pulang apa Ahyar? Nah, biasa kalau ke Bandung itu yang agak tahan lama kan seperti cireng, karena bisa dalam bungkusan kemasan, bakso aci, dan pastinya untuk cemilan tadi kue pisang di dalamnya itu bolen. Iya. Karena paling suka sekali makan bolen pisang manis ya, betul. Manis, itu ngenyangin juga ya. Betul. Asal jangan, ya kalau saya dikasih 1 bungkus ditanya mau makan berapa? 1 bungkus saya habisin sekarang juga. Oke. Kang Putra, dari yang disebutin tadi ini sudah mewakili kah untuk karakter oleh khasnya Bandung itu yang paling khas banget dari 5 karakter yang disebutin tadi, mungkin ada nggak itu yang termasuk? Iya, jadi kalau Batagor itu mewakili yang lebih tradisional gitu kan. Sebenarnya kalau asal ini yang saya bawa kebetulan Batagor ini Batagor yang pertama kali ada di Bandung. Jadi namanya Batagor Haji Ihsan. Oh, bukan yang satu lagi ya? Nggak usah disebut namanya yang satu lagi ya? Iya, nggak usah. Jadi ini Batagor yang sudah diakui dari pemerintah Kota Bandung sebagai warisan kuliner Indonesia khas Bandung gitu. Karena dia sudah ada dari tahun 1968. Walaupun baru populer, baru orang kenal di tahun-tahun sekarang gitu. Kan brand-brand ada yang brand besar gitu kan, yang udah kita tahu dari dulu, tapi yang ini sebenarnya dia udah banyak berapa outlet, tapi orang nggak tahu gitu. Ternyata yang originalnya yang ini loh, yang paling original. Yang mempopulerkan kata Batagor, bakso tahu goreng. Bakso tahu goreng. Gitu. Oke, ternyata baru tahu juga nih Step di sini. Baru Batagor itu bakso tahu goreng ya. Iya. Baru tahu sekarang. Kalau makanan Sunda mah banyak itunya, banyak singkatannya ya. Harus itu harus semua colenak, dicocol enak. Apalagi tuh? Apa ya? Cimol, aci di mall. Iya. Bukan cici di mall. Combro, oncom di jero. Oncom di jero ya. Emang banyak sekali sih hasanah makanan yang ada di Bandung. Tapi kalau ngelihat inovasi oleh-oleh khas Bandung berkembang saat ini, gimana sih ngelihatnya? Kira-kira apakah ini meninggalkan karakter Bandung yang original atau ternyata acceptable aja ada inovasi seperti itu? Sebenarnya yang varian baru pasti ada gitu kan, dengan ada yang keju, penamaan keju atau topping misalnya yang agak aneh, misalnya pakai matcha atau apa gitu. Tapi yang original tetap punya selalu di hati gitu. Karena seperti ini pisang bolen gitu kan, sebenarnya pisang bolen ini kan dari makanan peninggalan dulu zaman Belanda gitu kan. Tapi akhirnya dimodifikasi dan sekarang sebenarnya isinya nggak cuma pisang aja, ada peyem, itu kan juga khas Bandung. Oh, ada yang peyem? Ada. Seriusan? Ada, cuma saya bawa hari ini cuma pisang bolen, coklat sama keju. Sebenarnya kan aslinya ada pisang bolen, pisang aja gitu, karena dari kata Belandanya kan bananen bolen gitu kan. Nah, tapi jenisnya juga sebenarnya kalau di Bandung ada 2, pisang bolen sama pisang molen. Gitu. Jadi kalau pisang bolen itu di oven gitu jadi pastry, kalau pisang molen digoreng gitu ya. Digoreng.
Digoreng. Kira-kira pilih yang mana nih, Steve? Biar segera dibungkus. Saya pilihnya yang dibawain aja ya. Bawain aja. Momolan. Kang Putra, Ya. nih bagaimana kalau untuk melihat menggabungkan seorang kalian fotografer dengan pengalaman sebagai foodies nih saat mengeksplorasi oleh-oleh khas Bandung, itu gimana tuh caranya? Iya, jadi kalau saya biasanya saya kebetulan suka hampir seluruh makanan gitu kan ya. Jadi nah tapi sering kalau misalnya biasanya orang-orang protesnya kalau itu di menu bagus gitu kan, di menu bagus tapi kok pas disajikan nggak bagus gitu. Nah saya kebetulan saya di dunia fotografi, foto produk itu, jadi memang ada foto makanan yang di styling secara khusus. Tapi kalau saya kebetulan di studio di tempat kita punya agency, kita selalu apa yang dari dapur itu yang selalu kita foto gitu. Jadi otentik original dari dapur, jadi apa yang kita foto memang ada teknik khususnya tapi nggak merubah makanannya. Jadi apa yang biasanya habis kita foto bisa selalu kita makan. Tapi kalau misalnya yang untuk produk komersial besar biasanya kan itu bahan-bahannya nggak bisa kita makan gitu. Jadi kalau saya selalu apa yang dari chefnya atau dari kokinya disajikan langsung kita styling, tapi sesudah itu bisa kita makan. Tapi itu diterima oleh kliennya? Diterima ya, soalnya kan kalau lihat tuh tips and trick itu ya, foto burger misalkan, ternyata itu burger bisa rapi kayak gitu bukan asli ya, ada ganjelannya. Betul. Itu untuk produk-produk yang besar membutuhkan detail, tapi untuk misalnya untuk produk sosial media gitu, atau misalnya brand-brand yang terlalu besar butuhnya lebih cepat, tetap misalnya kita foto tetap bagus, tetap rapi lah istilahnya. Kayak misalnya kita mau ke kawinan gitu kan ya, kita kan tetap dandan dulu, kita tetap pakai baju yang rapi gitu kan. Jadi tetap dirapikan, styling, tapi nggak merubah dari seluruh tampilan. Jadi makanya kalau misalnya kita ke restoran, apa yang kita foto di restoran sama yang di foto di studio pasti sama. Itu kayak sistem komputer zaman dulu ya, what you see is what you get. Yes, betul. Iya. Jadi banyak insight ya untuk sekarang ya. Iya. Dengan food photography kita bisa promosiin makanan Indonesia khususnya dari Bandung, tapi fotonya nggak pakai trik-trik yang aneh ya, jadi orang nggak ketinggian ekspektasinya terhadap makan itu. Iya, betul. Oke. Dan terakhir nih untuk closing dari segmen keliling Indonesia ini, satu deh oleh-oleh khas Bandung yang nggak ada di meja ini, yang ada di sini, tapi punya sejarah yang menurut Kang Agung paling impresif dan patut dicicipi oleh semua orang. Kalau saya sih tadi disebutkan ya cireng sebenarnya gitu. Pokoknya berbahan aci gitu. Pasti selalu ada inovasi baru. Tadi cirambai apa, tapi ya cireng selalu di hati. Cireng gitu. selalu karena, di hati ya. Ya originalnya gitu kan. Originalnya itu. Itu sih. Sama satu lagi ulen. Ulen itu apa? Ketan ulen gitu. Itu sama dari ketan terus digoreng gitu. Mirip cireng sebenarnya gitu, cuman bahan dasarnya dari ketan gitu. Biasanya bisa ada cocolan sambelnya. Oh, ternyata ini ada di depan gedung Studio Voice of Indonesia itu ada yang jualan ini, saya baru tahu namanya. Oke, kalau gitu tepat banget ya Kang Agung udah datang nih ke Studio Voice of Indonesia, sharing juga tentang tips and trick untuk foto dan juga beberapa hal tentang makanan dari Bandung. Terima kasih Kang Agung, nanti di share ya foto-fotonya. Lebih banyak lagi. Oke, kalau gitu pendengar siaran perbatasan, itu tadi segmen keliling Indonesia. Ini bukan saya nggak tahan pengen langsung nyicipin Batagor ya, tetapi memang segmennya udah selesai. Untuk mau melihat lagi segmen keliling Indonesia dan juga tadi ilmu dari Kang Agung bisa ditonton lagi nanti di aplikasi RRI Digital atau nonton di YouTube-nya Voi Official. Tetap bersama kami di siaran perbatasan. Voice of Indonesia.